sekarang ini saya sudah bersama Ciko ya teman-teman. Untuk berbagi pengalaman aja. Kalau untuk Ciko sendiri, sekarang ini Ciko ini berarti sudah kurang lebih itu seminggu lebih ya bersama saya. Jadi awal ceritanya itu saya itu memang mencari burung, terutama jenis lovebird. Tujuannya itu untuk menjadi teman si Cici ya teman-teman. Karena sebelumnya kan memang saya tidak punya lovebird, jadi dengan adanya si Cici itu perdana saya punya lovebird teman-teman. Dan awalnya pun saya urus si Cici ini karena kasihan ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di kisah si Cici itu, karena memang si Cici itu tidak diurus oleh pemiliknya teman-teman. Seperti itu. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk mencari teman untuk si Cici. Dan keesokan harinya saya itu mendapat di salah satu marketplace bahwasannya ada yang mau menjual burung jenis lovebird ini teman-teman. Dan inilah si Ciko ya, saya kasih nama dia si Ciko. Setelah saya sudah membeli si Ciko, jadi keesokan harinya, waktu itu saya belinya malam ya teman-teman. Jadi keesokan harinya saya langsung memandikan si Ciko teman-teman. Itu pertama kali saya mandikan dia. Dan saya selalu pada saat memandikan burung yang pertama saya beli, itu pasti saya itu selalu mengeringkannya itu di tangan ya teman-teman, sambil mengajaknya berinteraksi agar dia itu tidak takut dengan kita ke depannya seperti itu. Dan untuk si Ciko ini kategorinya karakternya baik ya teman-teman. Maksudnya karakternya itu tidak sulit untuk dijinakkan teman-teman. Kalau untuk si Ciko sendiri, setelah saya mandikan dan saya keringkan sambil saya ajak bermain di tangan saya, si Ciko itu mulai langsung memberikan bahasa tubuh yang bisa dibilang itu dia udah merasa nyaman gitu dengan saya gitu teman-teman. Ya contohnya seperti sekarang ini bisa teman-teman lihat ya. Kalau ini sudah terhitung lama lah ya. Jadi saya itu setelah memandikan dan mengeringkan si Ciko di hari pertama, di hari keduanya itu saya itu mencoba untuk memandikan si Ciko teman-teman, untuk yang kedua kalinya. Dan prosesnya sama seperti yang pertama. Saya selalu mengeringkannya itu di tangan saya teman-teman. Dan untuk sekarang ini hingga seminggu berlalu, jadi untuk fase mandinya itu si Ciko hanya 2 kali aja teman-teman ya. Ini udah benar-benar jinak total. Dan dia itu pada saat saya ajak bermain, dia itu tidak pernah badannya itu gemetar ya. Itu tandanya dia udah nyaman teman. Nggak pernah deg-degan gitu, berdebar lah jantungnya. Itu tandanya bahwasannya Ciko itu udah mulai nyaman teman. Jadi untuk saya pribadi, untuk si Ciko ini bisa dibilang untuk proses penjinakannya sangat cepat lah, seperti itu. Tapi itu kembali kepada karakter burung masing-masing ya teman-teman. Dan kesenangannya itu seperti ini teman-teman ya. Kita bisa bermain, kita bisa berinteraksi, kita bisa nggak simpan dia di dalam kandang seperti itu.
Dan seperti teman-teman lihat, dia motor lalu lalang pun dia nggak down ya, teman, nggak takut. Bahkan kalau untuk si Ciko sendiri, saya bisa bilang paling jarang di kandang ya dia ya, untuk si Ciko sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk tips dan triknya, bagi teman-teman yang mau pelihara burung dan mau burungnya jinak, atau teman-teman belinya itu liar ya, atau ombyokan gitu, boleh dicoba atau diterapkan seperti cara yang saya lakukan ya teman-teman. Untuk cepat lambatnya kembali kepada karakter burung teman-teman. Tapi saya sudah coba beberapa kali kepada si Coki juga ya. Ini kan si Ciko, si Coki juga ya, dan itu berhasil teman-teman. Yang penting teman-teman itu sabar, sambil teman-teman tuh memahami karakternya ini seperti apa teman-teman. Ini kayak Ciko ini, dia kalau udah di tingkringan kayak ini udah anteng aja teman-teman, nggak pernah kemana-mana. Ya intinya kita harus menggunakan perasaan ya teman-teman. Apapun itu jenis burungnya, di sini kita tidak bicara masalah harga ya. Kalau saya pribadi lebih ke teman lah, kalau untuk ini teman hewan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bete, nggak jenuh pada saat sore hari, pagi hari, siang hari, atau malam hari. Kita kayak ada mainan aja gitu, kayak ada teman gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja dulu video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi. Intinya dalam proses penjinakan itu teman-teman sabar. Yang paling sering sih berdasarkan pengalaman saya pribadi itu sering ajak interaksi ya teman-teman, tapi itu harus dilakukan secara perlahan. Untuk catatan, tidak boleh melakukan hal yang membuat burung kita itu kaget atau trauma ya, apalagi sampai stres seperti itu. Oke ya teman-teman, seperti itulah kisah saya atau cerita saya pada saat awal saya membeli si Ciko. Dan sampai saat ini si Ciko ini menjadi teman baik saya teman-teman. Seperti itu. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.